Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuret Rubiansa dari Prodi Teknik Komputer 01. NIM saya 19830355. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya, yaitu dari matkul dasar-dasar Cyber Security. Sini ada 3 poin, yaitu pertama mengamankan PC secara fisik, 2 mengamankan sistem operasi dan pencegahan dari berbagai malware, 3 rencana pengaman dari risiko bencana alam. Dan saya yang pertama kita masuk ke mengamankan PC secara fisik. Sini pertama dari sisi lingkungan yaitu satu, manusia. Hal yang perlu diwaspadai adalah mencuri perangkat keras atau hardware, mencuri data, menyadap, melihat, dan mengubah data-data penting di dalam sistem. 3. Mengcopy data. 4. Merusak sistem dan mengakibatkan sebagian atau bahkan keseluruhan sistem tidak berfungsi, mengganggu sebagian atau seluruh sistem. Untuk penanggulangan sendiri, yaitu dengan membuat area yang terbatas, terutama area ruang server ya. Biasanya itu kan ada di dalam suatu perusahaan itu biasanya ada ruang yang khusus yang mana hanya beberapa orang saja, beberapa pegawai saja yang diizinkan masuk ke situ. Dan biasanya tertulis administration only apa mana itu ya. Pokoknya dia ada tulisan apa entah saya lupa. 2. Melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi untuk mencegah tindak pencurian. Ini tindakan yang dilakukan untuk seperti perusahaan-perusahaan besar ya, yang mana itu mungkin saja terjadi. Kalau untuk kita untuk PC-PC personal gitu, cukup tiap bepergian ruangan tuh tetap jangan lupa untuk kita kunci seperti itu. Dan dia mengunci ruangan dengan sistem password atau biometrik untuk meningkatkan keamanan. Nah, kembali lagi ini untuk pada perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Yang kedua, binatang. Beberapa jenis binatang yang perlu diwaspadai: tikus, cicak, laba-laba, rayap, ngengat, semut, lalat, tawon, nyamuk. Tikus ini, yang pertama tikus. Kenapa tikus menjadi binatang yang diwaspadai? Karena tentu saja ini sifat tikus yaitu menggerogoti, menggigit apapun yang ada di pandangannya, seperti kayak kalau misalnya kabel itu kan sering. Nah, itu lumayan berbahaya sih. Cicak ini telur-telurnya itu ya mungkin ya. Mereka kan kalau cicak itu kan bertelur seperti sembarang tempat ya. Contohnya saja di perumahan itu seperti entah itu kotak apa yang tidak ada isinya dan sudah lama tidak dipakai itu, dan tidak ada tutupnya atau mudah ada celah untuk cicak masuk ke dalam kotak tersebut. Nah, itu bisa jadi dia masuk tersebut lewat celah tersebut ya. Laba-laba. Nah, laba-laba ini sarangnya ya, lebih ke sarangnya. Dia kan sering buat sarang-sarang laba-laba tuh kan. Nah, itu bikin lumayan kesel juga ya. Selanjutnya rayap. Kalau rayap ini sepertinya lebih ke urin atau kotorannya ini. Nah, atau bahkan bangkainya. Nah, di sini untuk faktor binatang tuh yang paling perlu diwaspadai dari binatang-binatang yang menyebabkan yang diwaspadai itu ya bangkainya tuh. Dia kan semisal entah itu dia tersengat atau mati di tempat ya, kemungkinan besar tuh tersengat listrik lah, dia mati di situ. Nah, itu lumayan berbahaya untuk perangkat-perangkat komputer tuh.
Selanjutnya ngengat. Ngat ini telur, urin, kotoran, dan bangkai. Untuk semut, sarang, eh, semut, sarang, belum pernah ya saya menemukan sarang semut tersebut ya. Sarang semut itu ada dalam komputer, casing komputer tersebut. Urin, kotoran, dan bangkai. Nah ini bisa make sense sih, urin, kotoran, dan bangkainya. Ini untuk lalat. Lalat ini kalau lalat tuh bisa dibilang dia tuh kayak sembarangan itu gak sih, sembarangan hinggap tuh loh. Nah sedangkan lalat ini kan membawa banyak bakteri itu kan, nah atau bahkan kotoran entah dari mana. Selanjutnya nyamuk. eh Kalau nyamuk nih kayak si lalat ini ya, dia hinggap sembarangan juga gitu. Tawon. Kalau tawon sebenarnya seperti si lalat, kayak lalat dan nyamuk ya, sembarangan hinggap juga. eh Penyebab si binatang itu dikatakan berbahaya, yang menyebab apa sih yang menyebabkan, eh apa yang hal apa yang dari binatang itu menyebab bisa dibilang bahaya, itu karena si keratan, urin, kotoran, bangkai, sarangnya. Yang paling berbahaya itu urin karena mengandung zat-zat yang bersifat asam. Urin dapat melarutkan materi-materi bersifat logam yang tidak tahan asam, misalnya tembaga, Cu, CFE, emas, Au. Bahan yang tidak dapat digunakan pada motherboard adalah tembaga, emas, sehingga dapat ikut larut bila terkena zat yang bersifat asam. Nah, penanggulangannya, pertama menjaga kebersihan komputer. Itu tentu saja kita harus menjaga, uh, taruhlah sebulan sekali kita bersihin ya, bersihin ringan lah. Dua, menghalangi jalan masuk dalam menggunakan menjalangi jalan masuk ke dalam menggunakan kasa. Mungkin bisa kita ganti, misalnya kalau kita sekarang kan casing komputer kan udah bagus-bagus tuh, udah ada yang tempered glass, udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan dia kan airflow-nya kan belakang sama samping. Nah itu kan di airflow itu kan ada celahnya tuh, nah itu yang cukup berbahaya. Dan itu pun celahnya dua. Kalau sekarang kan walaupun ada celah, paling celah yang belakang kan, belakang itu kan untuk buang biasanya. Jadi kecil kemungkinan hewan tersebut masuk lewat celah tersebut. Rongga-rongga yang ada pada vent tuh kan. Nah, kalau dan casing sekarang pun kalau misalnya ada, misalnya vent casing yang atas, nah itu kan ada kayak saringan tuh kan, nah itu bisa mencegah juga. Selanjutnya, jangan menggunakan kapur barus karena kapur barus akan menyublim pada udara bebas. Gas yang dihasilkan dapat menempel ke benda lain dan mengkristal, misalnya pada permukaan head baca tulis, sehingga akan mengganggu proses baca tulis. Menyublim ya. Ini baru tahu sih saya. Sebenarnya baru tahu kapur barus itu bisa menyublim dalam ruangan yang berudara bebas itu. Ini perlu diwaspadai juga sih. Siapa tahu nanti kedepannya kan, semisal kita pengen bersihin apa bebas dari serangga itu kan pakai kapur barus tuh kan, kayak semut itu kan kita pakai kapur barus, tapi kita lupa bahwa kapur barus ini tuh bisa menyublim pada udara bebas gitu. Nah itu efeknya nanti akan, mungkin nih efek bisa dibilang efek yang jangka panjang ya, karena perlahan-perlahan dia akan mengkristal pada benda-benda di sekitarnya. Tumbuhan. Selanjutnya ketiga ada tumbuhan.
Ada 3 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai, yaitu 1. Jamur, 2. Lumut, dan terakhir ganggang biru. Ketiga tumbuhan tersebut dapat tumbuh pada lingkungan dengan kelembapan yang tinggi. Penanggulangannya: 1. Gunakan air conditioner AC untuk ruang kerja atau ruang server. Selanjutnya gunakan silica gel untuk tempat penyimpanan. Nah, fungsi dari silica gel ini: 1. Silica gel mencegah terbentuknya kelembapan yang berlebihan sebelum terjadi. Silika merupakan produk yang aman digunakan untuk menjaga kelembapan makanan, obat-obatan, bahan sensitif, elektronik, dan film sekalipun. Produk ini sering ditemukan pada dalam kotak paket dan pengiriman film, kamera, teropong, alat-alat komputer, sepatu kulit, pakaian, makanan, obat-obatan, dan peralatan-peralatan lainnya. Yang 2, produk anti lembab ini menyerap lembab tanpa merubah kondisi zatnya. Silika adalah substansi yang digunakan untuk menyerap kelembapan dan cairan partikel dari ruangan yang berudara atau bersuhu. Silika juga membantu menahan kerusakan pada barang-barang yang mau disimpan. Ini bagus sih, bisa mencegah barang-barang yang pengen kita simpen, kayak pengen kita yang aman lah, pokoknya pengen barang kita aman, pakai ini bagus sih ini. Soalnya produk penyerap kelembapan ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pembentukan karat pada logam, mencegah risiko hubungan arus pendek, listrik, mikro, serta mencegah reaksi oksidasi dan dekomposisi bahan kimia akibat tingginya kelembapan udara. Nah, ini biasanya sering terjadi nih, pembentukan karat pada logam. Casing atau bahkan hardware dari komputer kan pasti masih ada yang pakai namanya logam. Nah, jadi bisa coba untuk memakai silica gel ini ya. Keempat, cuaca. Kelembapan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kelembapan udara adalah tingkat kebesaran udara karena dalam udara air terlalu terkandung dalam bentuk uap air. Cara penanggulangannya yaitu pertama tadi gunakan AC untuk ruang kerja atau ruang server, gunakan silica gel untuk penyimpanan. Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar yang akibat oleh rotasi bumi dan Angin bergerak dari tempat pertemuan udara tinggi ke pertemuan udara rendah. Apabila dipanaskan, udara memuai. Udara yang telah memuai menjadi lebih ringan sehingga naik. Apabila ini terjadi, tekanan udara turun karena udara dingin di sekitar mengalir ke tempat yang bertekanan rendah tadi. Berat dan dalam tanah, udara jadi panas lagi dan naik kembali. Untuk penanggulangan faktor angin ini, itu bersihkan komputer secara berkala, jauhkan dari tempat yang berdebu. Mesen gini. Angin ini membawa contohnya debu nih kan, debu dari luar masuk terus ke barang-barang kita, termasuk ke komputer kita. Selanjutnya debu. Penyebab utama PC dan laptop tidak bekerja secara maksimal adalah karena debu atau kotoran yang terlalu menumpuk di dalam komponen hardware. Debu dan kotoran yang menempel pada berbagai komponen komputer dan laptop seperti fan prosesor, fan casing, fan VGA, hingga fan power supply dapat mengakibatkan performa kipas melambat dan akan berdampak pada suhu kit serta performa laptop dan komputer. Ya betul, ini kayak makin lama kalau dibiarin menumpuk tuh kan jadi menghambat kecepatan si fan tadi untuk menghandle panas yang ada dalam komputer tersebut. Panas, entah itu panas karena hardware-nya bekerja atau panas yang dihasilkan, ya pokoknya panas yang dihasilkan dari hardware tersebut karena digunakan pada saat bekerja gitu. Penanggulangannya ya pertama tentunya menjaga kebersihan.
Kedua, gunakan pengisap debu untuk membersihkan ruangan. Ini untuk ruangannya. Komputer secara berkala, simpan media penyimpanan pada tempat yang tertutup. Setelah selesai bekerja dengan komputer, tutuplah komputer dengan menutup khusus agar debu tidak dapat masuk. Oh ya, uh, bagi yang biasanya kan untuk bersihin uh, komputer tuh kan gak mungkin kan pakai penghisap debu tuh kan, takutnya tadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Nah, biasanya kalau saya sendiri memakai yang kayak gini, mungkin ini agak lama ya, harus sabar gitu kan karena ini kecil, tapi itu cukup membantu walaupun ya agak lama. Ya seminimal mungkin bersihin lah sebulan sekali gitu kan. Ini mendung dan hujan kita skip ya. Kita masuk ke ini, faktor petir. Oh, jadi gini, kalau ini faktor petir ini untuk misalnya di perumahan yang kita tinggal di rumah yang notabene kita punya satu apa ya bilangnya ya, ya misalnya kita punya rumah terus belakangnya kayak apa menara gitu kan. Nah, si menara tadi terhubung sama rumah tuh, ini resiko tersambar petir tuh besar gitu. Atau gini saja, gini nih, misal kita ambil contoh pada universitas lah. Nah, universitas itu kan tinggi, nah tidak menutup kemungkinan itu bisa kesambar petir kan. Nah, sehingga pas tersambar petir tadi, petir ini kan listrik yang tidak stabil ya. Nah, ini bisa merusak kabel-kabel atau perangkat-perangkat yang ada gitu. Karena listrik yang ada pada petir tadi tidak stabil gitu kan, terlalu besar. Penanggulangannya itu gunakan penanggal petir yang baik, underground yang benar, ditanam sampai ke air tanah, hindari memasang kabel dari logam di udara, gunakan UPS dengan anti petir, cabut kabel power saat hujan, cabut kabel internet. Untuk cabut kabel power, cabut kabel internet ini bisa kita lakuin kalau kita misalnya habis make kan. Nah, habis make terus, ini kita ambil contoh pada universitas ya, kita habis make atau mahasiswa habis make itu kan, setelah dipakai itu kan otomatis kan dia pada dimatiin tuh. Nah, tinggal komputer servernya ini kan. Nah, sebisa mungkin pada kabel-kabel, kalau misalnya nih ya, misal pakai satu kabel roll yang mana itu tuh bisa apa, kabel dari internet dari komputer tadi, sumber dayanya dari situ, menyambungkannya dari situ. Nah, ini bisa dicabut. Kalau bisa dicabut. Kalau UPS dengan anti peluru, baru denger sih saya, belum pernah nemu ya dengan anti petir. Maaf, anti petir bukan anti peluru ya, anti petir. UPS dengan anti petir baru tahu saya. Hindari pemasangan kabel dari logam di udara. Ya, ini penting juga karena petir itu kan nyambernya tempat tinggi. Nah, yang mana tempat tinggi tersebut ada kabel logam di atasnya gitu. Ada, entah itu kayak
kayak misalnya entah menara tiang apa gitu, terus dia pakai kabelnya dari logam, itu bahaya sih. Harde ground yang benar. Nah, ini biasanya tiap bangunan tinggi ada ground harde ini. Lanjut ke iklim. Iklim ini kita kan daerah 4 musim nih. Nah, tuh kadang apa iklimnya tuh bisa tiba-tiba berubah drastis tuh kan. Ya penanggulangannya untuk menstabilkan, ya kita menstabilkan suhu yang ada di ruangan tersebut dengan menggunakan AC. Untuk keenam, bencana alam. Bencana alam ini kayak gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, keringan, angin topan, dan tanah longsor. Ini sering terjadi mengingat di Indonesia kan negara tropis ya, pasti banyak nih bencana alam. Untuk penanggulangannya, buat bangunan tahan gempa bumi, jangan letakkan komputer pada dasar lantai untuk menghindari banjir. Siapkan alat pemadam kebakaran seperti nozzle jet atau hydrant valve. Bencana alam nih, kalau misalnya kita tinggal tempat yang di Indonesia ya, di tempat yang rawan gempa, itu sangat disarankan sebisa mungkin kita meletakkan komputer kita di satu ruangan yang mana itu kalau misalnya terjadi gempa bumi itu dampak yang didapat itu tidak terlalu besar pada ruangan tersebut gitu. Ya entah itu pakai kita buat khusus ruangan tersebut anti tahan gempa, atau kalau perlu kita buat rumahnya tersebut tahan gempa. Untuk ini kalau misalnya kita ambil contoh ya, di daerah Jabodetabek tuh kan sering tuh banjir. Nah, sebisa mungkin kalau tinggal di sana itu punya tingkat rumah, buat rumah tingkat itu, lantai dasar untuk ruang keluarga, ruang tamu atau segala macamnya. Yang penting ruang untuk komputer, untuk barang-barang elektronik itu di atas, sehingga tidak membahayakan perangkat-perangkat yang di atas perangkat-perangkat tersebut ketika terjadi banjir. Misalnya nih fatalnya tuh ketika kita menaruh komputer tersebut di lantai dasar. Nah, kita tidak menaruhnya di lantai tinggi, di lantai 2 atau lantai 3 itu. Nah, itu ketika terjadi banjir, otomatis kan si komputer tersebut akan terkena banjir tersebut. Nah, ketika terkena banjir, komponen yang ada di komputer itu kan rawan banget ya kalau kena air tuh, kayak rusak satu, rusak semua. Itu dia kena air mungkin satu tetes saja udah, wah bahaya banget tuh. Gimana kalau banjir kan. Ini kalau misalnya untuk alat pemadam kebakaran seperti nozzle jet atau hydrant valve, ini kalau misalnya rumah kita terjadi hubungan arus pendek kan, nah kebakaran, kebetulan bukan kebetulan tapi tanpa kita ketahui, kebakaran itu merembet ke ruangan yang mana ruangan tersebut ada komponen komputer, ada komputer kita kan. Nah, sebisa mungkin di situ di rumah itu sediakan nozzle jet atau hydrant valve, sehingga
ketika ada kebakaran, ada percikan api, itu langsung bisa dipadamkan dan tidak merambat sampai ke ruangan yang ada komputer kita tadi atau perangkat-perangkat elektronik lainnya tadi. Sebenarnya dari sisi fisika dan kimia, panas yang pertama ada panas. Panas dapat terjadi dari dalam komputer ruangan dan luar ruangan. Panas dari dalam komputer disebabkan karena komponen elektronik dialiri arus listrik. Selain itu ada beberapa penyebab komputer menjadi panas, yaitu overclocking, penggunaan PC 24 jam non-stop, menjalankan software dengan kebutuhan RAM dan CPU yang tinggi, thermal pass yang mengerikan, heatsink tidak sesuai spesifikasi. Sebenarnya ini poin-poin ini dari overclocking sampai thermal sampai heatsink tidak sesuai spesifikasi ini sebenarnya kuncinya satu sih. Kita harus memilih, kalau misalnya kita sudah mengoverclock CPU tadi, overclock sendiri ialah menambah kecepatan CPU dari misalnya dari 2 GHz kita overclock ke 2,5 GHz. Nah, otomatis kan yang pertama suhunya normal karena masih standar. Nah, ketika sudah di overclock itu kan suhunya sudah panas tuh karena sudah tidak standar lagi. Nah, kita harus menggunakan membeli heatsink yang mumpuni untuk menghandle si panas dari overclock tadi karena sudah di overclock tadi. Nah, sebenarnya kalau misalnya komponen misalnya itu tadi heatsinknya udah bisa menghandle, udah bisa mendinginkan komponen si CPU tadi, terus komputer kita airflow-nya bagus, terus kalau misalnya pengen digunakan 24 jam nonstop tuh, menurut saya nggak masalah sih. Mungkin dia hanya mengalami kayak ya sedikit penurunan karena 24 jam nonstop kan. Saya menjalankan software dengan kebutuhan RAM dan CPU yang tinggi. Nah, kalau ini seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya CPU itu masih bisa handle kan. Nah, tapi kalau misalnya airflow terus fan casingnya kurang misalnya cuma ada 2 nih, nah itu bisa saja terjadi panas pada RAM karena ya itu kalau misalnya casing kita cuma 2 fan, nah itu kan otomatis untuk penggunaan lama itu tuh kecil kemungkinan performanya akan stabil dan panasnya akan minim juga, akan panasnya masih batas wajar lah, itu kecil kemungkinan. Kalau misalnya airflow kita pakai fan casingnya 5 itu lumayan membantu mengurangi panas karena kita menjalankan software yang berat pada RAM dan CPU. Juga CPU ini misalnya kita pakai itu water cooling itu lebih bagus sih karena itu bisa mendinginkan CPU walaupun kita kita menggunakannya untuk multitasking yang agak lama, itu masih tetap dingin. Thermal pass dan mengering. Nah, kalau thermal pass dan mengering ini pasti ini harus rajin-rajin mengecek sih. Kalau misalnya komputernya sudah berusia lebih dari 2 tahun tapi dia user mengalami kitanya merasa kok komputerku mulai agak gini ya, agak enak gitu, cepat banget panas gitu kan, padahal sudah pakai thermal pass pakai water cooling atau bahkan fan casing yang bagus. Nah, itu perlu dicek lagi ya, thermal passnya sudah berapa tahun tidak diganti. Nah, heatsink tidak sesuai spesifikasi. Nah, terkadang ini saya sedikit pernah nambahkan
ada dari saya kan pakai AMD nih. Nah, dari AMD ada untuk AMD paling rendah Athlon sampai AMD 3 itu kita pakai heatsink standar tidaklah masih bisa dihandle panasnya. Tetapi ketika kita sudah memakai AMD 5 ke atas itu diusahakan untuk membeli heatsink sendiri. Jangan memakai heatsink bawaan dari si prosesor tersebut karena itu kurang bagus untuk menghandle panas dari si CPU. Yang selanjutnya kedua listrik. Kalau listrik kan semisal ya terkadang mati lampu gitu kan, kalau di negara kita kan kurang merata tuh listriknya. Karena kurang meratanya gini, misal di kota kita bisa pakai listrik itu tanpa mati lampu terus, jarang mati lampu. Nah, di kota kan jarang mati lampu tuh kan. Nah, sedangkan di desa, di pelosok-pelosok kan sering mati lampu tuh. Nah, sebisa mungkin gunakan UPS. Nah, atau kalau misalnya kita di kota tapi listrik kita kurang stabil, gunakan stabilizer untuk menstabilkan voltase. Yang ketiga, magnet. Selama harddisk masih memakai komponen mekanik, maka harddisk akan tetap rentan terhadap gerakan paksa. Sebuah magnet dapat secara paksa menarik komponen mekanik dalam harddisk. Hal ini dapat merusak sistem kerja harddisk tersebut. Tidak hanya itu, writer yang ada dalam harddisk pun bisa terusak karena adanya medan magnet. Ini harddisk jenis, mungkin ini ya alasannya orang-orang lebih memilih SSD ketimbang harddisk karena ya ini faktor ini. Saya ini cukup bahaya sih. Penanggulangannya jauhkan dari magnet. Jauhkan dari magnet. Misalnya kita ada barang yang ada kita punya ada barang yang mana itu mengandung di dalam barang itu ada seperti magnet itu kan, kita dekatkan dengan komputer kita. Sebisa mungkin jangan dilakukan seperti itu ya. Kalau kita masih menggunakan harddisk, masih bergantung pada harddisk, sebisa mungkin jangan pakai itu, jangan dekatkan. Selanjutnya suara. Getaran suara juga ada mempengaruhi perangkat keras komputer, yaitu head dari harddisk komputer. Ya kurang tahu ya headnya di apa. Penanggulangannya jauhkan dari sumber bunyi yang kuat, gunakan SSD. Ini kimia. Kebocoran baterai. Ini pada baterai ya. Kebocoran baterai pada komputer juga dapat menyebabkan kerusakan pada komponen perangkat keras komputer. Salah satunya adalah motherboard. Misalnya ini baterai itu bisa, entah itu kita ambil itulah contoh pada laptop aja lah. Itu kan kalau misalnya baterai itu kan entah yang internal baterai tanam atau baterai apa ya. Tapi kalau punya saya ada laptop baterai tanam tuh, bukan baterai yang laptop dulu yang bisa dicopot, itu tidak, yang tapi di dalam. Nah, itu saya terakhir lihat itu kayak ada agak lengket gitu, entah itu apa yang meleleh. Nah, itu cukup bahaya juga bagi motherboard. Untuk penanggulangannya, pengecekan secara berkala, selalu pastikan komponen dalam keadaan baik. Selanjutnya dari sisi perangkat keras. Perangkat keras komputer dibagi menjadi 3 kategori, yaitu militer,
-400 sampai dengan 1200 sel 200 C digunakan oleh pemerintahan. Industri normal sampai dengan 900 sampai dengan 1000 C. Komputer bermerek jangkrik normal sampai dengan 600 sampai dengan 700 C. Komputer rakitan. Sisi manajemen. Sisi manajemen, satu, pemberian hak otoritas. Ini kayak keamanan gitu ya. Keamanan informasi dapat tercapai dengan menerapkan baik upaya yang juga harus didukung dengan berbagai kebijakan dan prosedur manajemen. Hal ini dimaksudkan karena semua pihak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal penyediaan, penyimpanan, pemanfaatan, dan penyebaran informasi. Salah satu cara yang paling memudahkan dalam hal pengamanan informasi adalah dengan memberikan batasan akses informasi melalui mekanisme akses kontrol yang dikenal dengan istilah password. Masing-masing personel yang terkait dalam pembuatan atau pengolahan laporan keuangan hendaknya diberikan batasan akses sesuai dengan tugasnya asal memiliki password tersendiri. Ya. Selanjutnya, pemberian kata sandi. Setiap user atau akun harus diberikan kata sandi atau password yang berbeda dan harus unik. Penggunaan password yang baik apabila terdiri dari 6 sampai 8 karakter yang digabungkan dengan angka, simbol atau huruf besar dan kecil, tidak memiliki makna sehingga sulit ditebak. Hindari penggunaan urutan abjad, misal A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Hindari penggunaan username ketika login. Buat password yang mudah diingat namun sulit ditebak. Gunakan keamanan biometrik untuk mengisi user dan password secara otomatis. Kelemahan sistem password manual ialah seringkali mengetikkan password dilakukan dengan mengetik keyboard. Security lemah, mudah disadap orang lain, mudah dilihat apa yang diketik pada keyboard. Solusinya dari kelemahan tersebut ialah gunakan keamanan biometrik untuk mengisi password secara otomatis. Ganti sistem keamanan password dengan yang lain. Ya. Keamanan biometrik tuh kayak apa ya? Mungkin ya. Menurut saya, mungkin yang saya ketahui kayak ketika Anda pengen buat akun misalnya buat akun Gmail, passwordnya, reset passwordnya itu kan ada rekomendasi, misalnya seperti itu ya. Tiga, penggunaan password sinyal suara. Pengenalan bahasa Inggrisnya Automatic Speech Recognition (ASR) adalah suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Kata-kata yang diucapkan diubah bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasikan kata-kata tersebut. Cara kerjanya, pertama suara kita akan direkam terlebih dahulu, kemudian suara yang telah direkam disimpan dalam komputer. Dan tahap selanjutnya adalah tahap mencocokkan suara dengan kualitas suara pada pola. Tahap terakhir adalah validasi identitas pengguna. Ada sih ya fitur di Windows ini kayak sandi dengan ucapan suara aja, tapi saya belum pernah cobanya, dan mungkin nanti saya coba karena saya masih pakai ya cara lama, ketik password. Sidik jari atau telapak tangan. Fingerprint adalah sebuah alat elektronik yang melakukan sensor scanning untuk menyertai sidik jari seorang untuk keperluan verifikasi identitas. Sebelum sensor fingerprint ditemukan, dulu sebuah data hanya diamankan dengan menggunakan password atau ID. Dan juga yang menggunakan pola, namun metode tersebut ditinggalkan karena kurang personel. Ya, karena password atau ID itu bisa dicuri ya. Sedangkan ini kan bukan bisa dicuri tapi mudah dicuri, lebih tepatnya. Sedangkan untuk sidik jari kan sulit untuk dicuri kan. Ya harus, kalau orang yang pengen mencuri sidik jarinya tuh ya harus mantau kesehariannya dia. Misalnya dia kalau tanpa sadar orang tersebut megang apa kan, nah habis itu terbuang, nah itu bisa dipungut. Kalau dia punya teknologi tinggi bisa
apa ya, forensik ya, forensik, dia tahu forensik, nah itu bisa diambil tuh. Retina mata, pemindahan retina dengan teknik biometrik menggunakan pola unik pada pembuluh darah retina seorang. Cara kerjanya, retina kita akan direkam pertama, kita akan direkam terlebih dahulu, kemudian pola yang telah direkam disimpan di dalam komputer. Tahap selanjutnya adalah tahap pencocokan pola dengan data pada pola. Tahap terakhir adalah validasi identitas pengguna. Ini belum pernah nemu juga sih kalau retina mata. Untuk komputer, tapi tidak tahu ya, untuk perusahaan-perusahaan besar itu mungkin sudah ada. Wajah ini juga mungkin sudah ada, wajah, tanda tangan, kartu magnetik nih. Wajah, sistem mengenal wajah terlihat mengerti atau memverifikasi seorang dari gambar digital atau bingkai video dari sumber video. Cara kerjanya, wajah akan direkam terlebih dahulu, diproses dan disimpan. Jadi di luar password ID itu tuh kayak tadi retina, terus fingerprint tuh direkam, terus dilakukan, diproses, lalu hasilnya akan disimpan, atau bisa dulu dicocokkan lalu diproses untuk kemudian hasilnya disimpan gitu. Kartu magnetik. Kartu strip magnetik adalah jenis kartu yang mampu menyimpan data dengan modifikasi magnet partikel magnetik berbasis kecil pada pita materi magnetik pada kartu. Strip magnetik kadang-kadang disebut kartu gesek atau mag strip, dibaca dengan menggesekkan kepala baca magnetik. Ini belum pernah temu sih kartu magnetik ini. Cara kerjanya, cara magnetik strip pada kartu magnetik sama dengan di pita magnetik pada kaset. Mesin pembaca akan membaca data secara berurutan secara satu persatu dari awal hingga akhir. Barcode, cara berbaca barcode yaitu perangkat barcode scanner dari scanner, decoder dan kabel yang menyambungkan decoder dengan komputer. Barcode scanner tersebut memindai simbol, menangkap dan mengubah kode bar menjadi data elektrik, lalu mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Ini ada kartu chip dan microchip. Nah itu untuk keamanan fisik. Lanjut kita ke keamanan softwarenya. Sebelumnya kita bahas dulu malware itu apa sih. Malware itu dibuat atau dibeli pelaku kriminal yang melepaskannya ke internet, bantuan menyebar seluas mungkin untuk mendapatkan uang. Termasuk malware yang mencari nomor kartu kredit di perangkat Anda dan mengirimkannya kembali ke penjahat. Malware ini dia tuh merusak atau bahkan mengambil alih. Contohnya malware tuh trojan kayak itu. Nah itu DDoS. Perangkat lunak anti malware. Nah kita kalau ingin tidak ada malware yang masuk, ya, sebaiknya Windows Defender terpasang atau aktif, karena ini ya sistem pertahanan bawaan dari Windows. Ketika kita tidak menginstal belum menginstal antivirus tambahan. Adapun selain Windows Defender yaitu Malwarebytes untuk Windows, Mac, Android, Avira atau AVG.
tips menggunakan perangkat lunak anti malware secara efektif nih. Jangan menjalankan dua peralatan anti malware pada saat bersamaan. Pastikan program anti malware Anda mengizinkan Anda untuk menerima pembaruan. Pastikan bahwa perangkat lunak anti malware Anda otomatis membarui sendiri secara berkala. Jika alat anti malware Anda memiliki fitur selalu hidup, Anda sebaiknya mengaktifkan. Pertimbangan untuk sekali memindai semua proses di komputer. Selanjutnya, untuk menghindari serangan malware dan pengelabungan, jika memungkinkan, menggunakan versi terbaru dari apapun sistem operasi yang berjalan di perangkat Anda: Windows, Mac, Ubuntu, Linux, LTS, Android, iOS. 2. Pastikan perangkat lunak lain juga mutakhir. 3. Hapus perangkat lunak yang tidak ada gunanya lagi, tidak Anda gunakan lagi. 4. Tingkatkan keamanan peramban situs web Anda dengan mencegahnya dari secara otomatis menjalankan program potensial berbahaya yang kadang-kadang ada di situs yang Anda kunjungi. Tapi sepertinya ketika kita buka link yang tidak terpercaya, itu pun kalau saya buka di Chrome ya, ini kayak sensitif gitu loh. Udah sensitif banget kita buka satu web yang mana itu webnya kayak kurang aman gitu. Itu udah sensitif banget, kayak kita mau download file di situ itu kayak ditunda. Itu kita harus mengatur agar apa ya, tanpa agar tidak ada penundaan tersebut. Itu kayak suatu pengaturannya tuh kayak kamu mengizinkan atau tidak mendownload dari situs yang tidak terpercaya gitu, yang tidak terpercaya sumbernya itu. Selanjutnya, waspadalah saat buka berkas yang dikirimkan pada Anda sebagai email atau lampiran pesan melalui tautan untuk mengunduh atau dengan cara lain. Nah, ini sering terjadi sih kalau ini, entah itu phishing, entah itu malware Trojan, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas hati-hati ya. Jika Anda sering membuka berkas atau masukan media eksternal dari orang asing, Anda sebaiknya membiasakan diri untuk memakai sistem yang bisa membagi seperti Tails untuk mencegah malware agar tidak menginfeksi komputer Anda atau mengakses berkas sensitif. Selanjutnya, jangan pernah menerima dan menjalankan aplikasi di situs web yang tidak Anda ketahui atau percaya. Sebenarnya kalau ini benar sih, kalau kita pengen menjalankan aplikasi atau download aplikasi yang kita hanya ikut-ikut aja gitu lah. Kita ikut-ikut aja dari teman kita, misalnya pengen download, ini kamu download di mana aplikasi ini? Oh, di web ini. Yang mana teman kita tadi juga tidak tahu apakah web tersebut aman atau tidak, terpercaya atau tidak. Hapus Adobe Flash dan plugin peramban Java sebagaimana di ketika Firefox. Jika Anda meletakkan tikus Anda di sebuah tautan, Anda akan melihat alamat lengkap situs tersebut. Ini bisa membantu Anda untuk memutuskan apakah Anda akan mengklik atau tidak. Jika Anda menggunakan Mozilla Firefox, Anda bisa memasang no script. Gak bagus sih, kayak apa ya, tools online atau bukan tools sih, ini kayak ekstensi kalau di Chrome ya. Tetap waspada ketika berselancar di situs web. Lihat sekilas alamat situs web setelah Anda mengikuti sebuah tautan dan pastikan dia terlihat tepat sebelum Anda masukkan informasi sensitif seperti kata kunci. Ya betul, kita harus melihat situs web tersebut lagi, apakah ini situs web yang terpercaya atau tidak. Jika memungkinkan, verifikasi perangkat lunak yang Anda unduh sebelum memasangnya. Ini tidak selalu mudah, tapi VeraCrypt Tool perlu menjelaskan salah satu cara untuk melakukannya di Linux. Lindungi ponsel atau tablet Anda dari malware. Ada di konteks sih.
Mencegah koneksi jaringan tak terpercaya. Pastikan semua komputer Windows di rumah dan kantor Anda memiliki firewall yang terpasang dan dihidupkan. Nah, ini kalau uh, orang-orang seusia saya yang atau lebih tua itu kan, kalau misalnya pengen main game, wah aku pengen main game, tapi game di game store tuh pas kita buka game store mahal banget, aku nggak ada duit buat beli. Terus kita pengen main kan, ya udah kita download apa game bajakan kan. Nah, pas itu kan install, pas download terus install, pada saat penginstalan kan itu syaratnya kalau tidak salah Windows Defender atau dan juga firewallnya tuh data firewall masuk atau tidak ya, itu dimatikan. Nah, ini kadang kelupaan, sudah dimatikan tapi tidak dihidupkan lagi ya. Pastikan semua router atau titik akses WiFi memiliki firewall yang aktif. Yang pada umumnya mereka sudah hidup, tapi tetap layak untuk memastikan ya. Itulah, pastikan lagi apakah router atau titik point akses WiFi-nya ada firewallnya hidup atau tidak. Hanya pasang perangkat lunak penting di perangkat Anda untuk pekerjaan sensitif. Nah, misalnya ya betul, ini kalau misalnya ya kayak penggunaan lah. Misalnya kalau menggunakannya ini untuk penggunaan yang jangka waktu lama, sebisa mungkin cari dari situs yang terpercaya, sehingga misalnya ada update itu minim akan ya kayak kerusakan atau error lah, atau virus yang masuk kan. Matikan layanan sistem apapun seperti perangkat lokal yang tak lagi digunakan. Yap, ini kenapa harus dimatikan, karena itu kan bakal numpuk. Bakas numpuk itu kan bakal buat sistem kita lemah, sistem komputer kita lemah, dan itu bisa aja si malware tadi masuk. Putuskan koneksi komputer Anda dari internet ketika Anda tidak menggunakannya dan matikan sepenuhnya saat malam. Terakhir, jangan bagi kata kunci perangkat Anda dengan siapapun. Nah, ini sebisa mungkin informasi yang sensitif jangan dibagi ke orang lain, tapi kita harus jaga. Semisal kita pengen apa ya kita pengen ngobrol di Discord kan misalnya kan. Nah, kita ngobrol sama temen yang mana teman kita tadi bawa temannya dari luar itu kan, yang kita tidak tahu. Nah, itu sebisa mungkin ketika kita share screen ke teman kita, ke teman yang di Discord tadi, yang di voice chat tadi, sebisa mungkin jangan tampilkan informasi yang sensitif. Oke. Itu saja dari saya. Nama saya Nur Adab Yansa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.